Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdalina Rahma dari BSA 2 ingin menjelaskan tentang sejarah fikih lugah, perbedaan fikih lugah dan ilmu lugah, objek atau materi yang dikaji dalam fikih lugah, dan yang terakhir perkembangan bahasa Arab secara historis. Yang pertama, sejarah fikih al-lugah. Nama fikih al-lugah sudah ada pada zaman dahulu. Pembahasannya belum sempurna sebagaimana yang ada sekarang ini. Penamaan fikih al-lugah dimulai atas penamaan kitabnya Abu Mansur Abdul Malik bin Muhammad Ats-Tsa'labi yang wafat pada tahun 429 Hijriah yang bernama fikih al-lugah. Namun, nama ini tidaklah sesuai dengan isinya, di mana kesemuanya itu membahas tentang bahasa serta yang berkaitan dengannya. Ada yang mengatakan fikih al-lughah itu matan atau ensiklopedi, sebab di dalamnya membicarakan atau membahas tentang bahasa-bahasa serumpunan dengan bahasa Arab, perbedaan-perbedaan dialek mereka, bunyi-bunyi pengucapan bahasa. Objek bahasa dan objek keterkaitan bahasa dengan wahyu tidak termasuk dalam kerangka masalah-masalah linguistik modern, karena tidak mungkin dikaji dua objek dengan kriteria ilmiah yang akurat. Juga kitab Tsa'labi mencakup bagian kedua yaitu Sirrul Arabiyah. Dalam bagian kedua, Tsa'labi telah mengkaji sejumlah topik yang berkaitan dengan bangun kalimat bahasa Arab. Akan tetapi, kedua pengarang itu bersepakat bahwa fikih al-lughah adalah mengkaji makna kata-kata dan mengklarifikasinya ke dalam topik-topik. Ahmad bin Faris membatasi maksud fikih al-lughah dalam muqaddimah bukunya. Lalu dia mengatakan bahwa ilmu bahasa Arab terbagi atas dua bagian, asal atau pokok dan far'i cabang. Adapun far'i adalah pengetahuan tentang isim dan sifat, dan inilah yang dimulai ketika belajar. Adapun asal atau pokok adalah pembicaraan tentang topik, prioritas, dan sumber bahasa, kemudian tentang tulisan Arab dalam dialog dan variasi seninya, baik secara hakiki maupun majazi. Yang kedua, perbedaan fikih lugah dan ilmu lugah. Istilah fikih lugah merupakan murni istilah Arab yang terdiri dari dua kata, yakni fikih dan al-lughah. Secara etimologi, fikih itu berasal dari bahasa Arab al-fiqih yang berarti al-fam. Fikih lughah adalah sebuah mata pelajaran yang skop kajiannya adalah apa-apa yang ada di sebalik bahasa. Mungkin agak pelik bunyinya, akan tetapi inilah ketelitian dan kesungguhan yang tunjukkan oleh para ilmuwan Islam ketika dulu. Pengertian ilmu al-lughah. Frase ilmu al-lughah terdiri dari dua kata. Yang pertama al-ilmu dan yang kedua al-lughah. Secara etimologis, ilmu yang berarti ilmu dan lughah yang berarti bahasa. Jadi secara etimologis, ilmu al-lughah, ilmu bahasa atau linguistik. Ilmu lughah atau ilmu bahasa merupakan ilmu pengetahuan yang digunakan oleh manusia untuk memahami sistem dari lambang yang dipakai untuk berkomunikasi. Sederhananya, ilmu bahasa adalah ilmu yang membahas tentang bahasa atau ilmu yang digunakan untuk mengkaji bahasa, atau ilmu yang objek kajiannya bahasa atau ilmu yang mengkaji seluk-beluk bahasa. Banyak yang beranggapan bahwa fikih al-lughah sama dengan ilmu al-lughah. Ada pula yang menganggap bahwa kedua istilah tersebut berbeda, sehingga pada sekarang ini sering terjadi permasalahan akan kedua istilah tersebut. Permasalahan itu terjadi karena istilah linguistik dapat diterjemahkan menjadi ilmu lughah yang lebih dikenal oleh para linguis Arab. Namun mereka lebih dulu mengetahui istilah fikih al-lughah. Kedua istilah tersebut dapat dibedakan dari beberapa segi sebagaimana yang diungkapkan oleh Yakub, yaitu yang pertama, segi sudut pandang. Ilmu al-lughah mengkaji bahasa untuk bahasa, sedangkan fikih al-lughah mengkaji bahasa sebagai sarana untuk mengungkapkan sebuah budaya. Yang kedua, segi ruang lingkup. Kajian fikih al-lughah lebih luas daripada ilmu al-lughah,
Fikih al-lughah ditunjukkan untuk mengungkapkan aspek budaya dan sastra, sedangkan ilmu al-lughah hanya memusatkan pada kajian struktur internal bahasanya saja. Yang ketiga, segi historis, bahwa istilah fikih al-lughah sudah lebih lama digunakan daripada istilah ilmu al-lughah. Yang keempat, segi pencetusnya, ilmu al-lughah sudah diberi label sebagai kata ilmiah secara konsisten, sedangkan fikih al-lughah masih diragukan keilmiahannya. Yang kelima, segi kajiannya. Mayoritas kajian fikih al-lughah bersifat historis komparatif, sedangkan ilmu al-lughah bersifat deskriptif sinkronis. Singkat kata fikih al-lughah, pembahasannya lebih luas, yaitu membahas tentang bahasa dan budaya. Sedangkan ilmu al-lughah pembahasannya mengenai tujuan, fungsi, dan manfaat bahasa itu sendiri. Penjelasan ketiga yaitu objek atau materi yang dikaji dalam fikih lughah. Ada 3, yaitu hubungan lafaz dengan lafaz, yang kedua hubungan lafaz dengan makna, yang ketiga hubungan lafaz dengan penggunaan atau penerapan. Yang hubungan lafaz dengan lafaz itu terbagi 2. Komparasi dengan bahasa Semit adalah bahwa fikih lughah mengkaji secara histori tentang perkembangan bahasa pada abad-abad permulaan. Yang kedua, komparasi dengan bahasa Arab. Kajian fikih lughah akan membahas perbandingan dialek-dialek dalam rumpun bahasa Arab. Yang kedua, hubungan lafaz dengan makna. Hubungan lafaz dengan makna terbagi menjadi 2 bagian. Pertama, makna yang ditimbulkan dari bunyi. Yang kedua, makna kata berdasarkan kamus. Yang pertama, makna bunyi ada dibagi 2, muhakkah sama taklif. Yang makna kamus terbagi menjadi 3, kamus objektif tertentu, kamus makna, sama kamus lafaz. Yang ketiga, hubungan lafaz dengan penggunaan atau penerapan terbagi menjadi 4, qorib, dakhil, maudu, dan majaz. Materi yang terakhir yang saya sampaikan adalah perkembangan bahasa Arab secara historis. Yang pertama, periode jahiliyah. Munculnya standarisasi nilai-nilai pembentukan bahasa Arab Fusha dengan adanya beberapa kegiatan yang telah menjadi tradisi masyarakat Mekah berupa festival syair-syair Arab di Pasar Ukaz, Majanah, Zulmajah, sehingga mendorong tersiar dan meluasnya perkembangan bahasa Arab yang pada akhirnya kegiatan tersebut dapat membentuk standarisasi bahasa Arab Fusha dan kesusastraannya. Yang kedua, periode permulaan Islam. Turunnya Al-Quran dengan membawa kosakata baru dengan jumlah yang luas, biasa banyaknya menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa yang sempurna, baik dalam kosakata, makna, gramatikal, dan ilmu lainnya. Hingga perluasan wilayah-wilayah kekuasaan Islam sampai berdirinya Daulah Umayyah. Setelah kekuasaan Islam berkembang, orang-orang Islam Arab pindah ke negeri baru sampai masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, periode Bani Umayyah. Terjadinya percampuran orang-orang Arab dengan penduduk asli akibat logis dan perluasan wilayah Islam. Adanya upaya-upaya orang Arab untuk menyebarkan bahasa Arab ke wilayah melalui ekspansi yang beradab, melalui Arabisasi dalam berbagai kehidupan, sehingga penduduk asli mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa agama dan pergaulan. Yang keempat, periode Bani Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah berprinsip bahwa kejayaan pemerintahannya sangat tergantung kepada kemajuan agama Islam dan perkembangan bahasa Arab. Kemajuan agama Islam dipertahankan dengan melakukan pembedahan Al-Quran dengan cabang-cabang disiplin ilmu pengetahuan, baik ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan lainnya. Bahasa Arab Badui yang bersifat alamiah ini tetap dipertahankan dan dipandang sebagai bahasa yang bermutu tinggi dan murni yang harus dikuasai oleh pada keturunan Bani Abbas. Pada abad keempat Hijriah, bahasa Arab Fusha menjadi bahasa tulisan untuk keperluan administrasi, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan bahasa Arab mulai dipelajari melalui buku-buku sehingga bahasa Fusha berkembang dan meluas.
Yang kelima, periode sesudah abad ke-5 Hijriah. Bahasa Arab tidak lagi menjadi bahasa politik dan administrasi pemerintahan, tetapi hanya menjadi bahasa agama. Hal ini terjadi setelah dunia Arab terpecah dan diperintah oleh penguasa politik non-Arab yang mendeklarasikan bahasa Persia sebagai bahasa resmi negara Islam di bagian timur. Sementara Turki Utsmani yang menguasai dunia Arab yang lainnya mendeklarasikan bahwa bahasa Turki sebagai bahasa administrasi pemerintahan. Sejak saat itu sampai abad ke-7 Hijriah, bahasa Arab semakin terdesak. Yang keenam, periode bahasa Arab di zaman baru. Kebangkitan bahasa Arab yang dilandasi dengan upaya pengembangan oleh kaum intelektual Mesir dengan ciri-ciri bahasa Arab sebagai bahasa pengantar di sekolah dan perkuliahan, munculnya gerakan-gerakan kehidupan warisan budaya lama dan menghidupkan penggunaan kosakata asli dari bahasa Fusha. Yang ketiga, adanya gerakan yang mendorong penerbitan dan pencetakan di negara-negara Arab, juga mencetak kembali buku-buku sastra Arab dari segala zaman dalam jumlah masif. Begitupun penerbitan buku-buku dan berbagai kamus bahasa Arab. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.